Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan yang saya hormati kepada Bapak Ma'asobirin selaku sebagai pengampu mata kuliah keaswajaan dan yang saya hormati juga kepada teman-teman semua yang hadir dalam perkuliahan hari ini. Dan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Muhammad Arif Hidayat dan ada teman saya Nur Latifah dan Adib Ismail. Dan pada perkuliahan hari ini kelompok kami akan membawakan tema mengenal Ki Haji Wahid Hasyim. Untuk penjelasan lebih lanjut akan kami bacakan. Yang pertama yaitu tentang biografi Ki Haji Wahid Hasyim. Abdul Wahid Hasyim lahir 1 Juni 1914 sampai 19 April 1953. Adalah pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada era Orde Lama. Ia adalah ayah dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid dan anak dari Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, pada tahun 1951 ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ia menikah di usia 25 tahun dengan Solihah, putri Ki Haji Bisri Sansuri, dan dikaruniai 6 putra dan putri. Sejak kecil ia menimba ilmu di Madrasah Salafiyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ia telah berhasil menghatamkan Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian setelah lulus dari madrasah, ia diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adik dan santri-santri pesantren seusianya. Kemudian setahun berikutnya ia menimba ilmu di Pondok Siwalan Panji Sidoarjo. Setelah sebulan di Sidoarjo, ia berpindah ke Pondok Pesantren Lirboyo, dan sepulang dari sana ia menetap di rumahnya sendiri, yakni di Tebu Ireng, dan belajar di sana. Meskipun ia tidak pernah mengikuti sekolah umum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, namun ia sangat pandai menguasai bahasa Inggris dan Belanda, termasuk juga menulis huruf Latin. Pada tahun 1932 ia belajar di Makkah bersama sepupunya Muhammad Ilyas. Ialah yang mengajari Wahid Hasyim dalam belajar bahasa Arab hingga ia fasih berbahasa Arab, sehingga ia menguasai 3 bahasa asing, yakni Arab, Inggris, dan Belanda. Dan yang kedua yaitu kronologi wafatnya Kiai Haji Wahid Hasyim. Wahid Hasyim wafat dalam sebuah kecelakaan mobil di kota Cimahi tanggal 19 April 1953. Hujan turun deras yang mengakibatkan mobil terselip karena jalanan licin. Kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada Sabtu 19 April 1953. Setelah meninggalnya Wahid Hasyim, anak-anaknya diasuh oleh istrinya yang tengah hamil anak ke-6 anak keduanya, Aisyah Hamid Baidowi, ikut membantu mengurus adik-adiknya di saat ibunya bekerja. Semua anak Wahid Hasyim tumbuh menjadi orang sukses yang berperan besar dalam kemajuan negara. Anak pertamanya yaitu Abdurrahman Wahid pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat, dan Aisyah Hamid Baidowi dan Lili Khadijah Wahid merupakan mantan anggota DPR. Salahuddin Wahid pada masanya pernah menjadi Wakil Ketua Komnas HAM. Umar Wahid seorang dokter, dan adiknya Hasyim Wahid juga turut masuk ke dalam dunia politik. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Mas Atib. Monggo silakan.
Sanad ilmu dan pendidikan beliau. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim kecil adalah sosok anak yang mempunyai kelebihan dengan otak yang sangat cerdas. Di usianya yang baru 7 tahun, beliau sudah khatam Al-Quran. Beliau belajar Al-Quran langsung kepada ayahnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menginjak dewasa, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memulai pendidikannya dengan belajar di bangku madrasah salafiyah di pesantren Tebu Ireng. Pada usia 12 tahun, atau setelah selesai dari bangku madrasah, beliau diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adiknya dan anak-anak seusianya. Sebagai anak tokoh, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pemerintahan Hindia Belanda. Beliau lebih sering banyak belajar secara otodidak. Selain belajar di madrasah, beliau juga banyak mempelajari sendiri kitab-kitab dan buku berbahasa Arab. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mendalami syair-syair berbahasa Arab dan hafal di luar kepala, selain menguasai maknanya dengan baik. Pada usia 13 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Siwalan, Panji, sebuah pesantren tua di Sidoarjo. Tapi sayangnya beliau hanya bertahan 1 bulan. Dari Siwalan pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Lagi-lagi beliau di pesantren ini mondok dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa hari saja. Dengan berpindah-pindah pondok dan nyantri hanya dalam hitungan hari itu, seolah-olah yang diperlukan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim hanyalah keberkatan dari seorang guru, bukan ilmunya. Soal ilmu, demikian mungkin beliau berpikir, bisa dipelajari di mana saja dan dengan cara apa saja. Tapi soal memperoleh berkah adalah masalah lain, harus berhubungan langsung dengan kiainya. Inilah yang sepertinya menjadi pertimbangan utama dari Wahid Hasyim ketika itu. Sepulang dari Lirboyo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi memilih tinggal di rumah. Sebab menurut ayahnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bisa menentukan sendiri bagaimana harus belajar. Dan betul saja, selama berada di rumah, semangat belajarnya tidak pernah padam, terutama belajar secara otodidak. Meskipun tidak sekolah di lembaga pendidikan umum milik pemerintah Hindia Belanda, pada usia 15 tahun beliau sudah mengenal huruf lain. Pada usia 15 tahun, beliau sudah mengenal huruf Latin dan menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Kedua bahasa asing itu dipelajari dengan membaca majalah yang diperoleh dari dalam negeri atau kiriman dari luar negeri. Pada tahun 1932, ketika menginjak usia 18 tahun, beliau kembali melanjutkan pendidikannya ke Mekah. Di samping untuk menunaikan rukun Islam kelima, juga untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Kepergiannya ke Mekah ditemani oleh saudara sepupunya, yaitu Muhammad Ilyas, yang kelak akan menjadi Menteri Agama. Muhammad Ilyas memiliki jasa yang luar biasa besar dalam membimbing Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sehingga tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Muhammad Ilyas dikenal fasih dalam berbahasa Arab, dan dialah yang mengajari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim berbahasa Arab. Di Tanah Suci, beliau belajar selama 2 tahun. Dengan pengalaman pendidikan tersebut, tampak beliau sebagai sosok yang memiliki bakat intelektual yang matang. Beliau menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Dengan bekal kemampuan 3 bahasa tersebut, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dapat mempelajari berbagai buku dari 3 bahasa tersebut. Otodidak yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memberikan pengaruh signifikan bagi praktik dan kiprahnya dalam pendidikan dan pengajaran, khususnya di pondok pesantren termasuk juga dalam politik. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merasa perlu mengamalkan ilmunya dengan melakukan modernisasi, baik di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan politik. Pada usia 24 tahun, yaitu pada tahun 1938, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mulai terjun ke dunia politik. Bersama kawan-kawannya, beliau gencar dalam memberikan pendidikan politik, pembaharuan pemikiran, dan pengarahan tentang perlunya melawan penjajah. Baginya, pembaharuan hanya mungkin efektif apabila bangsa Indonesia terbebas dari penjajah. Jasa-jasa Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang pertama, kiprah di Nahdlatul Ulama dan Kenegaraan. Pada tahun 1938, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan NU. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ditunjuk sebagai sekretaris pengurus ranting Tebu Ireng, lalu menjadi anggota pengurus cabang Jombang. Kemudian, untuk selanjutnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dipilih sebagai anggota pengurus besar NU di wilayah Surabaya.
Dari sini, karirnya terus meningkat sampai ma'arif NU pada tahun 1938. Yang kedua, menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketika Muktamar ke-19 di Palembang, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dicalonkan sebagai Ketua Umum. Namun, beliau menolaknya dan mengusulkan agar Kiai Haji Masykur menempati jabatan sebagai Ketua Umum. Kemudian atas penolakan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim untuk menduduki jabatan Ketua Umum, maka terpilihlah Kiai Haji Masykur menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun, berhubung Kiai Haji Masykur diangkat menjadi Menteri Agama dan Kabinet Ali Arifin, maka NU menonaktifkan Kiai Masykur selaku Ketua Umum, dan dengan demikian, maka Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ditetapkan sebagai Ketua Umum. Yang ketiga, menjadi Menteri Negeri dan Menteri Agama. Dalam kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno pada September 1945, Wahid Hasyim ditunjuk menjadi Menteri Negara. 4 tahun kemudian, pada tanggal 20 Desember 1949, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim diangkat kembali menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Hatta. Kemudian, pada periode Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tetap memegang jabatan Menteri Agama. Demikian juga, sebelum itu dalam Kabinet Syahrir, pada tahun 1946, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menjadi salah satu seorang anggotanya mewakili Masyumi dan meningkatkan menjadi anggota PPKI-NIP. Yang terakhir, tokoh muda PPU-PKI. Karir Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam pentas politik nasional terus melejit. Dalam usianya yang masih muda, beberapa jabatan beliau sandang, di antaranya ketika Jepang membentuk badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau dikenal dengan PPU-PKI. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan salah satu anggota termuda setelah BPH. Dari 62 yang ada, waktu itu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim masih berusia 33 tahun. Selanjutnya, pemikiran pendidikan karakter perspektif Kiai Haji Wahid Hasyim. Pada uraian sebelumnya, telah diketahui bahwa dalam pemikiran pendidikan karakter Kiai Haji Wahid Hasyim terdapat 8 nilai, yakni religius, toleransi, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat atau komunikatif, gemar membaca. Dari 8 nilai tersebut, pendekatan yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menggunakan penamaan nilai. Pendekatan penamaan nilai berusaha memberikan penekanan pada penamaan nilai-nilai sosial dalam diri anak didik, seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim yang berusaha memberikan teladan kepada anak didiknya. Maka lebih cocok strategi yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam menamakan nilai pendidikan karakter adalah menggunakan strategi keteladanan nilai. Nilai-nilai pendidikan karakter yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sejalan dengan tujuan pendidikan karakter, yakni membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural, membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, serta keteladanan yang baik. Menggunakan sikap warganegaraan yang mencintai damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dan suatu harmoni. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.